Hai pemirsa, selamat datang di acara saya, History Talk, yaitu sebuah acara edukasi yang akan memberikan kita wawasan serta pembelajaran tentang sejarah. Seperti biasa, kali ini saya akan mengangkat tema tentang permasalahan sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Bersama saya, Haidar Kisham Sangaji, dan dengan narasumber saya, Kak Masni, selamat siang. Ya, selamat siang. Bersama Kak Dewita juga, selamat siang. Dan bersama Kak Alfi, selamat siang Alfi. Selamat siang. Baik, kita mulai saja ya acaranya. Baik pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa pada saat demokrasi parlementer berjalan di Indonesia, ada beberapa permasalahan ekonomi yang dialami oleh pemerintah, seperti permasalahan ekonomi jangka pendek dan permasalahan ekonomi jangka panjang. Yang jangka pendeknya seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar di masyarakat dan meningkatnya biaya hidup. Kemudian persoalan jangka panjangnya yaitu pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka pemerintah melaksanakan beberapa sistem ekonomi. Mari kita mulai dari Kak Alfi. Menurut Kak Alfi, bagaimana peran pemerintah dalam memberantas permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada saat itu? Metode apa saja yang mereka lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi salah satunya yaitu kebijakan Gunting Safrudin. Oh, jadi memang kebijakan Gunting Safrudin itu kebijakan seperti apa? Jadi kebijakan Gunting Safrudin itu adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau seneri yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Safrudin Prawira Negara. Apa tujuan dari pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut? Jadi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang sulit pada saat itu, yang disebabkan karena hutang yang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga yang melambung. Kebijakan ini juga dilakukan untuk memperbaiki jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan membatasi peredaran uang dan mengawasi defisit anggaran. Oh, jadi menurut pemerintah itu kebijakan yang baik ya pada saat itu? Iya, benar. Jadi kira-kira kapan kebijakan itu dilaksanakan? Jadi kebijakan ini mulai dilaksanakan pada 10 Maret 1950. Oke, baik Kak Alfi. Sekarang kita akan beralih ke Kak Dewita. Baik, Kak Dewita. Menurut Kak Dewita, bagaimana cara pelaksanaan metode kebijakan tersebut, yaitu kebijakan Gunting Safrudin tadi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebijakan Safrudin diterapkan untuk menggunting uang merah atau uang mika dan derevansi bank dari pecahan 5 bulan ke atas digunting menjadi 2. Gunting kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan tanggal 9 Agustus pukul 15.00. Sedangkan gunting kanan dapat ditukar dari nilai semula untuk gunting kanan. Jika uangnya 5 kali golden, maka yang ditukar 2,5 golden dan akan 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun oleh negara. Oh, jadi kebijakan ini sepertinya bagus untuk diterapkan ya? Iya. Kira-kira kebijakan ini baik atau buruk tidak untuk masyarakat? Misal untuk rakyat kecil? Kebijakan ini cukup bagus karena kebijakan ini tidak membebani rakyat kecil sebab saat ini pecahan uang di atas 15 golden hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Baik, terima kasih Kak Dewita atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, kali ini kita akan beralih ke Kak Masni. Baik, Kak Masni, kan sudah dijelaskan tadi ada metode Gunting Safrudin yaitu untuk menggunting uang. Nah, apakah ada metode lain yang digunakan pada zaman itu? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ada metode lain yang digunakan saat itu yaitu metode gerakan benteng. Oh, jadi apakah ada perbedaan tentang gerakan benteng ini dengan gerakan Gunting Safrudin yang sebelumnya? Ya, jadi perbedaan antara sistem ekonomi Gunting Safrudin dan gerakan benteng itu Gunting Safrudin itu kebijakan pemotongan uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yaitu Safrudin. Sedangkan gerakan benteng adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dicanangkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Memangnya tujuan dari gerakan benteng ini apa sampai mereka membuat metode yang baru seperti ini?
Jadi tujuan sistem ekonomi gerakan benteng ini yang pertama yaitu untuk menumbuhkan kelas usaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah para pengusaha yang bermodal lemah harus diberikan bimbingan dan diberikan pinjaman kredit. Kemudian yang ketiga adalah para usaha pribumi diharapkan secara bertahap akan menjadi lebih maju. Berarti bagus juga ya tujuan dari gerakan benteng ini. Iya. Kira-kira pada saat itu bagaimana pelaksanaan metode gerakan benteng tersebut? Jadi gerakan ekonomi benteng ini dimulai dari April 1950. Hasilnya selama setahun lebih kurang 700 perusahaan di Indonesia menerima bantuan kredit. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Loh, memangnya kenapa sampai gerakan ini tidak tercapai dengan baik? Apa penyebabnya? Jadi penyebab tidak tercapainya tujuan ekonomi gerakan benteng ini yang pertama adalah para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan para pengusaha non pribumi dalam rangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Yang ketiga, para pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha pribumi tidak mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha pribumi ingin mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dan menikmati hidup dengan cara yang mewah. Yang terakhir, para pengusaha pribumi salah menggunakan kebijakan dari pemerintah, yaitu mencari untung dengan cepat dengan menggunakan kredit yang mereka peroleh. Oh, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem gerakan benteng ini berada pada pengusaha-pengusaha pribumi tadi ya, bukan kepada pemerintah. Iya. Oh, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh 3 narasumber kami. Kami akan kembali ke pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. I guess I'm just a playdate to you. You know I give a fuck about you every day. 'Cause it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this playdate with you. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di History Talk. Kami akan melanjutkan pembahasan yang tadi dengan narasumber kami yang baru, yaitu ada Kak Rafli. Selamat siang Kak Rafli. Siang. Ada Kak Rona juga. Selamat siang Kak Rona. Siang. Dan bersama Kak Titin. Selamat siang Kak Titin. Siang. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Seperti kita tahu bahwa gerakan benteng yang dijalankan tadi mengalami kegagalan dengan penyebab-penyebab yang sudah dikatakan. Nah, saya akan bertanya kepada Kak Rafli. Menurut Kak Rafli, setelah gerakan benteng ini, apakah ada metode ekonomi lain yang dijalankan oleh pemerintah? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, metode lain yang dijalankan pemerintah Indonesia antara lain yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Memangnya nasionalisasi perusahaan asing ini seperti apa? Nasionalisasi perusahaan asing yaitu dilakukannya dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing, kemudian diambil alih untuk ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Jadi bagaimana kira-kira metode nasionalisasi perusahaan asing itu dijalankan? Jadi metode nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu tahap pengambilan, tahap penyitaan, dan tahap penguasaan. Untuk tahap kedua itu pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Untuk perusahaan asing yang dinasionalisasikan itu seperti Bank Dagang Negara, Bank Umum Negara, Bank Eksim, dan Garuda Indonesia. Baik, terima kasih Kak Rafli atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Kita akan beralih ke Karona. Baik, Karona. Kira-kira setelah metode pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah tadi mengenai nasionalisasi perusahaan asing, apakah ada metode selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi pada masa itu? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi ada yaitu FINEK atau Finansial Ekonomi. Jadi kapan FINEK ini dilaksanakan? Baik, jadi perjanjian FINEK terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirimkan perwakilan Indonesia yaitu Anak Agung Gede ke Jenewa
Pada tanggal 7 Januari 1956, kesepakatan perjanjian Vinex terbagi menjadi 3, yaitu pembatalan persetujuan Vinex hasil KMB, kedua yaitu hubungan Vinex Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, yang ketiga hubungan Vinex didasarkan atas undang-undang nasional, dan tidak terikat perjanjian lainnya. Jadi dengan kesepakatan perjanjian yang sudah dikatakan tadi, apakah disetujui oleh Belanda? Tidak, usulan Indonesia tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintahan Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Vinex-nya dengan membuat Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari Ikatan Ekonomi Belanda. Baik, terima kasih kepada Karona atas penjelasannya tadi. Ya, sama-sama. Baik, kita akan beralih ke Kak Titin. Baik, Kak Titin, setelah metode-metode yang dijelaskan sebelumnya oleh Karona dan Kak Rafli, apakah ada metode lain? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini ada yaitu RPLT atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Memangnya apa itu RPLT? Ya, jadi Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Biro Perencanaan Negara. Ya, jadi bagaimana cara pemerintah untuk melaksanakan RPLT ini? Ya, baik. Jadi pada masa Kabinet Ali Sustromo Joyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. RPLT disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Pada tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAPI). Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar. Jadi kira-kira dalam pelaksanaan RPLT ini apakah berhasil atau gagal? Apakah pula ada penyebabnya? Jadi RPLT ini mengalami beberapa gangguan sehingga berakibat kegagalan. Penyebab gagalnya perencanaan pembangunan 5 tahun. Yang pertama, depresi ekonomi di Amerika Serikat dengan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kemudian yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan. Dan yang ketiga, adanya kegagalan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonomi masing-masing. Terima kasih Kak Titin atas penjelasannya tadi. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton kami dari awal sampai akhir. Demikianlah pembahasan kita pada siang hari ini tentang permasalahan ekonomi pada sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Saya Haidar Kishan Sangaji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.